Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai TV yang berbahagia, tema kali ini saya akan menyampaikan bahwa hidup itu perlu penunjuk jalan. Kita mulai dengan satu pengamatan terhadap lingkungan kita ya. Pertama, bahwa kita semua ini kan seorang musafir, peziarah. Hidup itu sendiri sebuah peziarah, artinya selalu berjalan. Dari pagi sampai sore kita juga melakukan perjalanan. Begitu naik mobil kita juga berjalan. Bahkan bangsa negara ini juga berjalan. Ormas, partai semuanya berjalan. Berjalan kemana? Berjalan menuju cita-cita yang telah mereka tetapkan. Nah, hidup ini juga ada suatu cita-cita, ada target yang kita tetapkan, yang perlu kita raih. Oleh karena itu dalam perjalanannya pasti satu, kita akan mendapatkan berbagai tantangan, hambatan. Dua, mungkin ada persaingan, pesaing-pesaing yang akan mengganjal untuk berebut tujuan kita. Kemudian lagi mungkin kendaraannya tidak selalu mulus. Belum lagi di perjalanan itu kadang-kadang kita menemukan simpang jalan. Sehingga membuat kita bingung jalan yang mana yang akan mendekatkan. Ada lagi pilihan-pilihan, apakah kita lewat jalan yang kecil tapi lama, atau jalan tol, atau jalan yang lain yang melingkar. Karena jalan-jalan di Jakarta lebih-lebih itu tidak jaminan. Kita udah masuk jalan tol, kadang-kadang kita macet. Kemudian kita milih jalan kecil, tidak taunya juga buntu. Sedemikian rupa hidup itu memang berjalan, dan setiap perjalanan menemukan berbagai hambatan, tantangan, rintangan yang kadang membingungkan. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sekali roadmap, peta jalan. Ada penunjuk jalan, ada kompas ya. Ada guru, ada namanya mursyid. Kalau dalam organisasi mungkin juga ada pedoman, ADART. Tapi jangan lupa harus ada tujuan, ada visi misi. Dalam agama pun banyak sekali istilah-istilah yang menunjukkan perjalanan. Misalnya syariat. Syariat itu kan jalan. Kemudian thariqah juga jalan. Ada sabil juga jalan. Ya. Jadi semua ini menandakan satu hal, kita ini berjalan. Pertanyaannya kemudian menuju kemana? Dan apakah kita siap dengan berbagai persyaratan bagasi yang kita perlukan. Jangan sampai kita ini sibuk tapi jalan di tempat. Saya khawatir bahwa bangsa ini sibuk, banyak energi keluar, banyak ribut, pertengkaran. Tapi pertanyaannya, kita ini semakin mendekatkan tidak pada tujuan yang kita raih sebagaimana tertulis dalam cita-cita kemerdekaan kita. Ada satu permainan kan, ada orang melihara tupai kemudian lari dalam satu lingkaran dalam kurungan, lari kencang kemanapun lari kencang, dia nggak akan kemana-mana, going nowhere. Atau ketika kita misalnya berobat ke dokter, kita akan melakukan treadmill ya, treadmill itu semakin kencang pun kita nggak akan kemana-mana, jadi going nowhere. Nah mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Kita lari kencang tapi tidak kemana-mana. Oleh karena itu penting bagi kita menyadari apa sungguhnya roadmap, tujuan, agenda yang kita raih. Jangan sampai umur kita habis tapi tidak produktif. APBN habis tapi tidak mendekatkan pada cita-cita. Saya mengamati di dunia pendidikan yang saya asuh, ada mahasiswa sama-sama membelanjakan umurnya 4 tahun, tapi hasilnya beda. Ada anak yang 4 tahun itu begitu tamat, dia pekerjaan pun tidak sulit, ingin melanjutkan S2 tidak sulit, karena dia juga menyiapkan persyaratannya, TOEFL-nya dan sebagainya. Dan ada juga yang begitu tamat, dia bingung, tidak punya keterampilan. Karena sama-sama 4 tahun, yang satu diisi dengan kegiatan yang produktif, yang dia fokus pada jalan yang akan ditempuh. Tapi ada yang sekedar dia, ya sekarang lebih-lebih dengan godaan gawai itu ya. Orang dimanapun duduk mesti sibuk dengan gawainya.
Pikiran di mana, badan di mana, emosi di mana, tidak pernah merasakan mindfulness. Mindfulness itu sebuah kesadaran di sini, sekarang, dan sadar apa yang aku lakukan. Itu mindfulness. Nah, dengan demikian pengalaman pembelajaran meditatif itu penting. Meditasi itu artinya satu kesadaran bahwa aku ini sedang berpikir, aku sedang bekerja, aku sedang fokus, dan akunya ini sebuah kesadaran yang paling dalam, yaitu aku yang spiritual, aku yang sadar, aku yang berpikir, aku yang merasakan. Sekarang kan kita lebih banyak tersedot keluar, tersedot kata orang. Begitu kita buka WA group itu banyak forward postingan, kemudian kita lemparkan, kita forward, kita viralkan. Budaya digital itu membuat orang kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk merenung, jeda meditatif, tapi responsif. Dia merasa aku yang lebih tahu duluan, aku yang melemparkan duluan. Jadi sifat tergesa-gesa, spontan, responsif, emosional itu salah satu kebiasaan yang dilahirkan oleh teknologi digital. Nah, ini penting bagi kita, makanya untuk melatih anak-anak kita apa yang disebut digital intelligence, ya, kecerdasan digital. Digit itu kan jari artinya. Dengan handphone di tangan, jari kita sibuk, tapi kadang-kadang tidak terkontrol oleh pikiran yang cerdas, yang kritis, oleh hati yang bening. Dengan demikian, kita perlu petunjuk jalan, ada tanda-tanda jalan, tujuannya mau kemana. Pemirsa, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan setelah informasi berikut. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Kita ini perlu melatih apa yang disebut mindfulness. Ya. Jadi mengalami, menyadari di sini dan sekarang. Tidak terpecah-pecah. Pikiran di mana, emosi di mana, badan di mana, terpecah-pecah. Nah, dengan meditatif atau meditasi, kita melakukan inner journey, itu kita kembali pada diri kita. Kesadaran spiritual, kesadaran intelektual, bahwa aku yang tengah berada di sini melakukan apa. Dengan keheningan itu kemudian kita tidak hanyut. Jadi peta jalan itu di mana dan siapa? Peta jalan itu sungguhnya dalam diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan peta jalan di luar. Kita jangan mengandalkan penunjuk jalan di luar. Itu penting juga. Misalnya kita pergi kemana-mana sekarang dengan handphone kan kita bisa mencari peta jalan. Tapi sesungguhnya peta jalan hidup itu pertama dalam diri kita. Saya ingat ada satu ungkapan gini, kalau tidak salah dari Immanuel Kant ya. Ada bintang di langit bagi seorang pejalan kaki atau misalnya kafilah di padang pasir, itu penting sekali bintang itu. Karena itu akan memberikan penunjuk jalan ke arah mana, itu mata angin. Tapi ada peta jalan moral, yaitu apa? Bintang yang ada di hati, ya. Bintang yang ada di hati itulah yang akan memberikan satu jalan kebenaran. Oleh karena itu kalau kita menyelami ke dalam diri kepada hati yang jernih, yang dalam bahasa Arab qalbun. Qalbun itu bukan jantung hati dalam arti medis ya, tapi qalbun itu adalah daya kekuatan rohani yang itu memberikan satu kesadaran, kebaikan, keindahan, kedamaian. Karena diri kita yang paling sejati itu pasti senang pada kedamaian. Nah, dengan demikian orang yang sadar mendengarkan suara hatinya, orang itu biasanya enggan untuk bertengkar. Karena bertengkar, marah itu akan menggerogoti energi hidup kita. Kemudian apa? Keindahan. Dimanapun kita senang pada keindahan kan. Keindahannya itu bisa dimulai dari keindahan
tutur kata, keindahan dalam penampilan. Semua itu sungguhnya dorongan dari qalbu kita, dari nurani kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu penunjuk jalan yang mendatangkan kebahagiaan, tanyalah pada jiwa kita paling dalam, pada nurani, pada ruh. Karena ruh itu ditiupkan dari Allah. Semua manusia itu mendapat ruh ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri kita. Dan ruh itu bersifat cahaya. Ketika ruh dan nur itu dihubungkan dengan Dia Tuhan yang Maha Cahaya, maka kemudian akan berikan cahaya mengusir kegelapan dalam diri kita. Marah itu satu contoh kegelapan, benci satu contoh kegelapan, keluh kesah, putus asa itu kan kegelapan. Nah, ketika diberi cahaya bahwa Tuhan Maha Pengasih, kemudian Tuhan itu Maha Pemurah, Tuhan Maha Baik, dan kita itu mendapat limpahan anugerah Tuhan yang luar biasa, maka hidup kemudian menjadi optimis, menjadi dinamis, akan mengusir kegelapan berupa putus asa, pertengkaran, caci maki, dan sebagainya. Dengan demikian kita akan merasakan ternyata alam ini begitu indah ya. Hidup ini begitu indah ya. Karena indahnya makanya alam ini disebut kosmos. Karena apa? Teratur dan indah. Dan sungguhnya dalam diri kita itu punya prototipe kosmos, bahkan kosmos yang lebih besar itu dalam diri kita. Karena apa? Karena diri kita itu yang menerima pancaran cahaya ilahi yang Maha Cahaya, Maha Kasih, Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau itu kemudian kita tangkap, kita tampung, sehingga kita itu menjadi penebar kasih sayang. Mental kita jangan maunya diberi, tapi memberi. Mental kita jangan maunya dihargai, tapi menghargai. Ya. Kalau kita bisa menerapkan itu, jiwa kita memberi, mencintai, menghargai, menghormati. Bukan dihormati, menghormati. Nanti otomatis itu akan mantul balik. Karena sungguhnya respon orang pada diri kita itu kan resultante saja dari apa yang kita lakukan pada orang lain. Kalau kita suka menghargai orang, orang akan berbalik menghargai kita. Kita tidak usah minta dihargai. Orang akan spontan menghargai kita. Mengapa? Karena kita menghargai orang. Ini bagi saya merupakan satu peta-peta penunjuk jalan, pedoman hidup. Agar ya hidup itu kemudian kita tahu petanya dan kemana kita melangkah. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya kita jalan-jalan di kota. Jalannya terang, lampu-lampunya terang, jalannya lebar. Tapi sungguhnya yang lebih penting kan bukan lampu yang terang dan lebar. Kita paham enggak? Karena kalau kita tidak paham, kita akan nyasar juga walaupun jalannya lebar, lampunya terang. Jadi penunjuk jalan itu berada dalam diri kita. Karena kita yang membawa diri kita mau hidup ini kemana. Nah kemudian walaupun lampunya terang benderang, rumah besar terang. Tapi kalau hatinya gelap, itu kan gelap juga. Jadi hakikat terang itu dimulai dari terang dalam jiwa kita. Dan Allah itu Maha Cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Dan Allah telah meniupkan ruh dalam diri manusia, tiap manusia. Nah ketika ruh atau nur, nurani, nur cahaya itu kita hubungkan dengan Dia Maha Cahaya, maka kemudian jiwa kita ini akan terterangi. Gelap akan pergi. Gelap itu artinya akan ketiadaan cahaya. Itu gelap. Ketika cahaya datang kan tidak ada lagi kegelapan. Cahaya apa yang paling terang benderang? Cahaya dari Allah. Cahaya apa? Cahaya cinta. Jadi kalau orang itu penuh dengan cinta, maka kemudian hidup ini kan menjadi nyaman, enak. Yang tadinya penuh perlombaan, jegal-menjegal, caci maki, itu kan gelap. Kegelapan, tapi ketika terang cinta datang itu kan nanti hilang. Yang ada apa? Yang ada kan persahabatan, tolong menolong, bukan jegal menjegal. Jadi hidup ini sungguhnya yang terjadi yang benar itu bukan persaingan, bukan perlombaan,
tapi hubungan kerjasama saling mencintai. Yang dalam bahasa Al-Quran namanya ta'awun, kerjasama. Dengan kehadiran teknologi digital ini kan sungguhnya semakin mendekatkan kalau saja dikendalikan dengan benar. Yaitu apa? Bahwa hidup itu saling terkoneksi, interkoneksitas. Satu orang dengan yang lain, satu bangsa dengan yang lain, kan terjadi interkoneksitas. Ketika interkoneksitas itu diisi dengan semangat saling berbagi, saling mencintai, maka kemudian yang terjadi apa? Terjadi pelipat gandaan cahaya, yaitu namanya sinergi. Sinergi itu kan pelipat gandaan energi positif, bukan benturan. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah dalam diri kita. Makanya awal dari pencerahan itu dimulai dari pencerahan kolbu kita. Kalau kolbu kita ini baik, penuh cinta kasih, maka instrumen pikiran ini nanti juga akan meneruskan bagaimana menjabarkan cinta kasih yang ada dalam diri kita. Kemudian kaki kita pun akan jadi instrumen. Ketika seorang muslim baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba renungkan. Ketika Allah memberikan energi cinta dalam diri kita dan roh kita menerima cinta Allah, maka ketika Bismillahirrahmanirrahim itu kan atas nama Tuhan. Semoga apa yang aku lakukan, aku katakan, aku sampaikan, ini menjadi penebar, penerus cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dengan demikian, hidup ini jadi lapang, hidup menjadi indah. Kemajuan sains, teknologi, kemudian kota besar yang sedemikian hiruk pikuk. Bayangkan betapa pengapnya kalau di situ tidak ada energi cinta dengan sesamanya. Tidak ada terang, yang ada gelap, saling cikal mencikal. Dan itu merusak diri kita, peradaban akan rusak, diri kita juga akan rusak. Demikian, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita lanjutkan. Setelah sedikit banyak saya menguraikan tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus selalu menyadari, who am I? Ya, siapa diriku itu? Aku bukanlah jabatanku, aku bukanlah namaku. Nama kan bisa ganti-ganti. Aku bukanlah kekayaanku. Kekayaan itu kan bisa datang dan pergi. Bahkan ada orang semakin kaya, dia bukan sebagai pemilik, tapi sebagai budak untuk menjaga kekayaannya. Jadi, who am I? Siapa diriku sejati ini? Nah, I am spiritual being. Kita yang sejati, aku yang sejati itu sungguhnya makhluk yang bersifat spiritual, yang kemudian diberi fasilitas kendaraan bersifat fisikal. Semuanya ini kendaraan, tapi majikannya itu harus aku yang spiritual. Kalau majikannya yang menjadi guidance itu adalah otak pikiran. Otak pikiran itu, waduh, kerjanya itu tengkar, kompetisi, adu kepintaran. Ada orang merasa pinter, nanti sini pinter, saling beradu pinter terus, ya itu bagus-bagus saja. Tapi ketika itu menjadi acuan, tidak pernah ada habisnya. Karena pengetahuan kita, ilmu kita tentang realitas ini kan kecil sekali, sedikit sekali. Apa sih yang kita ketahui tentang semesta ini? Apa yang kita ketahui diri kita ini kecil sekali. Tapi mungkin karena pengetahuannya sedikit itu jadi merasa pinter. Karena merasa pinter kemudian mudah tersinggung. Karena merasa pinter ingin menteri orang lain. Jadi dia ingin menceramai orang lain. Terus saja. Tapi kalau diri kita yang sejati ini rohani, bersifat cahaya dan cinta, maka yang terjadi itu kemudian kita berbagi kehangatan, berbagi cinta kasih, yang pikiran itu membantu jadi pelayan kita. Jangan jadikan pikiran menjadi majikan. Sebab kalau jadi majikan itu kerjanya tengkar, adu kepintaran. Tapi kalau dia itu menjadi instrumen, wakil dari roh kita yang menyebarkan kasih sayang, maka kemudian yang ada akan menjadi konstruktif hidupnya. Nah, berikutnya lagi apa yang perlu kita lakukan? Dalam semua agama itu ada ajaran ritual.
Ritual itu upacara untuk menyembah Tuhan, upacara mengabdi pada Tuhan. Tapi ritual jangan sampai dilepaskan dari spiritual. Jadi spiritual itu satu energi yang atau roh yang harus ngisi pada ritualitas. Kalau ritualitas itu lama-lama jadi rutin. Ketika rutin jadi seperti mesin tidak punya jiwa, nggak punya robot. Tapi kalau spirit itu adalah getaran ilahi cahaya dalam diri kita. Dengan demikian ketika kita diajari untuk berdoa misalnya, itu sungguhnya menghubungkan diri kita agar kita tidak hilang dalam satu labirin kemajuan sains, teknologi, politik, isu. Wah, nggak karuan, kita bisa hilang kok. Kalau kita tidak pegang gawe, kita merasa terpelanting dari dunia kebersamaan, tapi begitu masuk kita membuka keran, itu ada banjir informasi yang antara hoax dan bukan hoax, itu kita nggak bisa bedakan lagi. Itu kan penuh persepsi, berita-berita katanya, itu kan produk wartawan, buzzer. Buzzer itu apa sih? Buzzer itu kan sungguhnya hanya mengkonstruksi kata-kata yang kadang-kadang sensasi dan itu mempengaruhi kita, dan itu bukan realitas. Nah, dengan demikian kita belajar jangan mudah terpancing oleh informasi yang begitu meludak terpancing. Dengan demikian mari kita jaga diri kita selamatkan diri kita. Jangan kita tuh hanyut pada apa yang meludaknya informasi yang kadang-kadang tidak jelas kemana arahnya. Demikian pemirsa, insya Allah kita berjumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.